laki-laki yang lain. Tetap itu ayah tiri, bukan ayah kandung. Yang bisa menerima putra kandung. Jawab satu. Putra kandung. Yang kedua putri kandung. Yang ketiga ayah kandung. Yang keempat ibu kandung. Yang kelima salah satu suami istri. Nggak mungkin dua-dua menerima. Siapa yang mati? Kalau dua-dua menerima, siapa yang mati? Jawab serentak, jelas. Semangat dikit lah, jelas. Jadi kalau begitu bermasalah kalau tidak punya anak. Ini kan jadi masalah. Tidak punya orang tua lagi, tidak punya istri, suami sudah duluan meninggal atau istri sudah duluan meninggal. Kan itu. Tapi kalau ada semuanya, yang boleh menerima harta warisan 5. Sebutkan 1. Putra. Yang kedua putri kandung. Yang ketiga ayah kandung. Yang keempat ibu kandung. Yang kelima siapa yang bilang suami kandung? Nah ini setelah sini kacau di satu. Suami kandung siapa yang bilang? Salah satu suami kandung. Patilo kenapa dulu jauh sini? Patilo sini, Patilo. Ini agama Patilo. Lu pada tahu kalau apa-apa nanti di sana muftinya, majelis fatwanya Patilo nih. Amin. Jawab serentak jelas. Alhamdulillah. Itu yang lalu. Dan yang lalu lagi dua yang penting. Yang lalu yang penting yang kedua. Pembahagian diterima berapa semuanya? 6. Yang pertama setengah. Yang kedua 1/4. Yang ketiga 1/8. Ulang. Setengah, 1/4, 1/8. Kemudian 1/3. Kemudian 2/3. Kemudian 1/6. 6 model yang diterima, 6 model. Ini yang sudah dibagi-bagi oleh Allah. Nanti baru timbul yang sikat habis siapa? Aku lagi. Dia sikat habis. Itu urusan belakangan. Jadi yang sudah ditentukan persentasenya oleh Allah. Pertama 1/2. Yang kedua 1/4. Yang ketiga 1/8. Yang keempat 1/3. Yang kedua yang kelima 2/3. Yang keenam 1/6. Siapa saja yang menerima sudah selesai dulu itu. Ada satu lagi ini sapu bersih apa namanya? Sikat habis itu. Ada nanti akan kita lihat siapa yang sikat habis. Asal ada duit dia habis semuanya. Sudah. Ini cara pengajiannya, cara pengajian preman dikit nih. Kalau nggak begini ini lupa. Soalnya yang dengar ini bukan tua, cuma mudanya sudah lama. Mudanya udah lama. Sama aja. Bukan tua, nggak boleh tua. Tapi mudanya udah lama banget mudanya. Tahun 70-an mudanya. Ya, jawab serentak jelas. Ya. Kemudian tadi masukin ke yang sikat habis itu apa maknanya? Itu adalah asabah. Coba apa? Asabah. Itu tukang sikat habis dia. Gak ada tinggal. Kalau ada dia dari keluarga kita, sudah selesai. Gak ada tinggal harta warisan. Disikat oleh dia. Itu namanya dalam bahasa agama asabah. Coba baca. Asabah. Makanya kalau Pak Bambang Sarmadi ngajak kita 5 orang makan mie Aceh, kebetulan banyak-banyak mie Aceh ditaruhnya. Ada asabah Patilo, umpamanya ini Patilo nih. Yang gak habis siapa tuh? Sini. Itu asabah dia.
Ini enggak, ini yang mie Aceh spesial ini, yang ada daging, ada ini. Terus kata Pak Cilo, geser ke sini, asabah. Asabah itu tukang habisin harta warisan keluarganya. Jawab serentak jelas. Kalau mie Aceh saya juga mau jadi asabah. Ya, Bu harus paham itu, Bapak-bapak harus mengerti. Sudah. Ya. Arti asabah dalam agama tuh, ini wajib ingat, hafal nggak mungkin. Arti asabah dalam agama tadi dalam bahasa Indonesia sudah saya terjemahkan apa? Sikat habis, tidak ada sisa. Dia tukang habisin yang sisanya ambil orang. Ya, seperti begini. Ada di sini masak, maaf ya ibu-ibu, waktu lebaran apa namanya? Lebaran haji kan ada kambing banyak. Jadi ada dipotong untuk orang masak ini. Istilahnya, potonglah 2 ekor kambing. Rupanya yang datang dikit. Ya habislah 1 ekor setengah. Setengah lagi kata Pak Reza dengan saya, itu urusan kami berdua. Habis kami makan, itu asabah kami itu. Namanya asabah. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, may ya'khudhu kullal mali. Orang yang mengambil semua harta idam farada, kalau nggak ada orang lain. Atau sudah habis, sudah diambil orang lain, itu masih sisa. Oh ya'khudhu ma abqahu. Atau diambil orang lain, tapi dia sisanya diambil dari dia. Ya. Itu asabah. Apa arti asabah? Ngambil semua yang tinggal yang sudah. Sekarang pertanyaan, kita ini pindah Pak. Yang sudah persentase tadi persen berapa? Yang pertama setengah, yang kedua 4, ketiga 8, yang keempat sepertiga, kelima 2/3, yang keenam 1/6. Kita lihat yang ngambil setengah itu siapa sih? Anak perempuan, suami atau istri? Coba lihat, nih. Siapa yang mengambil setengah 50% dari harta warisan peninggalan almarhum atau almarhumah? Jawaban yang pertama suami. Suami itu banyak makannya. Setengah harta warisan istrinya kalau istrinya meninggal dunia. Mudah-mudahan istri orang yang hadir ini sehat semuanya. Kurang semangat. Ini ada apa? Saya kurang ragu jadinya. Saya ulang lagi. Kalau suami meninggal istrinya, istri meninggal dunia, meninggalkan suaminya, suaminya mengambil 50% atau setengah, 1/2 kalau istrinya meninggal dunia. Jawabannya semua yang hadir ini istrinya sehat walafiat. Amin. Jadi aramu saya. Udah. Syarat, ada syarat pula nih Pak Cecep. Apa Cecep? Ada syarat. Ada. Bukan sembarangan begitu mati istri langsung ngambil setengah. Syaratnya pertama, dengar dulu. Alla yakuna laha walad. Dengan syarat istri tidak meninggalkan anaknya, anak kandungnya, bukan anak asuhan, bukan anak angkat, anak kandungnya. Kebetulan istri kita, ini bukan istri kita, ini contoh nih, istri kita kebetulan tidak punya keturunan.
Kalau beliau meninggal dunia, nggak punya anak kan? Kita suami ngambil berapa? Hah? Setengah. Kalau istri kita tidak punya anak kandung, atau punya anak kandung tapi sudah meninggal dunia, sudah meninggal semua, cuma dia tinggal sendirian, umurnya sudah 90 lebih, ibu itu masih sehat alhamdulillah. Anaknya 70 tahun dah meninggal, tapi dia sehat dan kaya. Ada duit 1 juta. 1 juta. Kayaknya 1 juta dolar. Susah banget melihat mukanya pada 1 juta kayak apa. Pak Mul dari 1 juta ya kayak orang bilang 1 juta. Cuma 5 bungkus mie Aceh. 1 juta dolar. Suaminya sudah 100 tahun umurnya, dapat alhamdulillah 500.000 dolar. 50% suaminya. Jawabannya kenapa dapat 50%? Karena almarhumah, istri tercintanya, istri tersayangnya meninggal dunia, tidak meninggalkan putra putrinya. Tidak punya anak. Oh, ada ibu itu setelah meninggal anaknya dulu diasuh anak orang 1 orang, itu nggak ikut, nggak hitung. Tetap ibu itu dianggap tidak meninggalkan anaknya. Jawab serentak jelas. Kata ibu itu, anak saya dari suami yang 100 tahun ini, yang masih hidup ini, nggak ada anak. Cuma saya pernah nikah dulu waktu muda, punya anak 1, dan alhamdulillah masih ada. Cuma tinggalnya di luar negeri. Dia orang kaya. Suami ngambil berapa nih? Ada dari suami yang lama ada 1 orang. Sekarang insinyur besar di Jerman, buat pesawat. Entah apa. Dia nggak pernah pulang ke Indonesia. Kalau ibu meninggal dunia dan masih meninggalkan putra atau putrinya, meskipun dia di luar negeri, nggak pernah pulang ke sini, tetap itu putra putri kandungnya. Tetap bapak nggak boleh setengah tadi. Kan begini Ustaz nggak tahu, kayak nggak tahu masalah. Saya orang miskin, anak-anaknya kan kaya, tetap setengah. Nggak bisa, hukum Islam tidak mau. Tetap hukum, enda pindah ke yang lain menerimanya. Kap berapa? Nanti, jangan sekarang. Jawab serentak jelas. Segini bu, saya ceritakan masih nggak jelas, kan susah. Bukan salah, bukan di bapak ibu yang salah, di umur. Salahnya di umur. Ibu dan bapak, masya Allah, saya yakin kalau bapak komitmen masuk masjid seperti ini, siap belajar agama seperti ini, ilmu saya yakin, saya yakinnya bapak dan ibu penghuni surga Allah. Yakin ilmu saya ini. Tapi kalau hari ini datang besok enggak, itu lain ceritanya. Kalau komitmen datang ke masjid belajar agama begini, kesalehan ditingkatkan, kenakalan ditinggalkan, saya kira kalau bukan kita masuk surga, terus siapa lagi? Kalau bukan kita masuk surga, murid-murid Sambo yang masuk. Jawab serentak dengan semangat. Jelas. Insya Allah penghuni surga semuanya, amin. Maka setiap malam kesini aja. Setiap malam ngapain aja? Setiap malam Jumat malam, Sabtu kesini, mudah-mudahan kita sehat semuanya. Amin. Pulang. Kalau istrinya meninggal dunia, kemudian tidak meninggalkan anak kandung, suami ngambil setengah. Selesai.
kita masuk saja. Kalau almarhumah meninggalkan anak kandung walaupun satu orang, suami dapat berapa? Berpindah dari setengah menjadi seperempat. Tapi bukan dari sini ke depan nanti. Tapi kita bocorin aja sekarang. Daripada susah nanti itu lagi ceritanya. Bapak Ibu, hak suami dari harta istrinya 2. Kalau istrinya tidak meninggalkan keturunan, suami ngambil setengah. Kalau istrinya memiliki anak 1 atau 2 atau berapa, 1 aja, tetap berpindah dari 1/2 menjadi hak suami 1/4, semakin kecil. Jawab serentak jelas. Ada pertanyaan? Pak Tilu kan jago kalau bertanya. Bi mau nanya, silakan Pak Tilu. Kalau ini mudah-mudahan tidak terjadi di kita, di orang lain. Kebetulan seorang ibu, maaf yang namanya kenakalan anak SMA, kenakalan remaja, dulu akhirnya terlanjur hamil di luar nikah. Oh, ini contoh. La ilaha illallah, hamil di luar nikah. Kira-kira anak itu anak apa namanya? Jangan bilang anak haram jadah, yang bagus lah dikit bahasanya. Anak apa? Luar nikah. Anak di luar nikah. Terus dipelihara, bukan suami, bandotnya nggak ada tanggung jawab kan begitu. Pergi kalau ke hutan buka, calon sikos istri yang tanggung, bukan istri sih, perempuan yang berzina tadi. Kan anak itu tiba-tiba sadar ibu itu taubat kepada Allah, dan ibu itu maaf hafal Quran 30 juz sudah, dan anaknya disekolahkan sekolah agama, malah anak zina tadi sudah jadi ustadz besar, ulama besar, dan luar biasa memahami agama. Contoh, ini contoh saja. Berarti ibu itu punya anak nggak? Punya. Anaknya anak di luar, bukan anak dalam nikah. Ini dengan baik. Ibu itu orang kaya, nikah resmi dengan orang lain, nikah dengan laki-laki yang lain. Laki-laki itu ke anak ibu itu namanya anak apa? Anak tiri. Anak tiri di luar nikah, anak tiri. Tapi untuk ibu itu anak kandungnya, tapi di luar nikah. Anak kandung tapi di luar nikah. Jawabannya, mati ibu itu, meninggal dunia, hartanya banyak, suami dapat berapa? 1/2 atau 1/4? Itu pertanyaannya. Kalau kita bilang 1/2, ibu itu ada anaknya, tapi di luar nikah. Kita bilang 1/4, anak ibu bukan anak dalam nikah. Tuh, coba buka masalah. Ini Pak Tilu yang nanya sama saya. Coba jawab, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab, saya kasih umrah, tiket umrah, tapi sampai pasar Jumat. Setelah itu sambung sendiri. Coba jawab. Pak Nur Rahman biasanya punya pikiran. Jawabannya, hatta walau kanal waladu minaz zina. Walaupun istri itu punya anak, meskipun anak zina, tetap suami berubah angkanya dari setengah menjadi 1/4. Jawab serentak dengan semangat dan keyakinan. Jelas? Dari mana kita tahu? Dalam surat An-Nisa ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakum nisfu, setengah. Laki-laki, suami, nisfu, setengah. Ma taraka azwajukum, harta yang ditinggalkan oleh istrimu. Illam yakun lahunna walad,
kalau istrimu tidak memiliki anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau istrimu punya anak meskipun anak zina, kan begitu. Yang namanya anak. Anak zina juga anak. Karena itu anak zina diikatkan kepada ibunya, bukan kepada ayah. Laki-laki bin ibu. Bin ibu. Meskipun anak zina, tetap dia namanya punya anak. Bab suami hanya berubah dari 1/4 menjadi dari setengah menjadi 1/4. Jawab serentak jelas. Sudah. Didengar lebih baik. Saya tambah dikit boleh? Tambah dikit boleh? Ibu tadi punya anak. Ibu tadi punya anak. Anak laki-laki. Dah menikah, berarti punya cucu kan? Punya cucu. Sayang anaknya, ayah cucunya itu. Anaknya ibu itu meninggal dunia. Sebelum ibu itu meninggal dunia. Berarti kalau begitu, ibu itu meninggal dunia, meninggalkan 3. Meninggalkan harta, meninggalkan suaminya, dan meninggalkan cucunya dari anaknya laki-laki yang telah ayahnya wafat. Jawabannya ibu itu tetap, hartanya diambil oleh bapak, oleh suaminya, tidak boleh 1/2. Tetap berubah diambil 1/4. Kenapa? Karena ada cucunya. Cucu memposisikan dirinya pada posisi ayahnya atau anak almarhumah. Jawab serentak jelas. Kurang semangat jelas. Begitu. Kalau cucu dari anak perempuan, kalau cucu dari anak perempuan ibu. Cucu dari anak perempuan yang bukan anak kaki. Itu gimana? Kalau cucu dari anak perempuan tidak dianggap, nggak kuat. Karena ada nggak kuat. Maka disebut wawaladul ibni kal ibni di sini. Cucu, ya. Cucu dari anak kandung itu seperti anak kandung. Sudah. Sudah. Itu ngambil setengah. Sekarang yang ngambil setengah lagi siapa? Al-bintu, putri kandung kita, cuma sendirian dia semata, nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Ia perempuan, dia laki-laki, cuma satu Allah berikan putri. Kalau putri satu orang, dia ngambil setengah dari harta bapaknya atau dari ibunya. Ada syarat putri ngambil setengah. 2 syaratnya. Pertama dia ngambil setengah. Putri perempuan tidak, dia hanya sendirian. Syarat pertama. Yang kedua, dia tidak punya adik kakak yang laki-laki. Kalau perempuan itu punya adik kakak laki-laki, dia tidak mengambil setengah. Terus ngambil apa? Nanti sebenarnya kita ngomong aja sekarang. Ngambilnya diatur oleh kakaknya atau adiknya yang laki-laki. Kamu nggak usah ngambil. Terus kita ambil semua harta, kita bagi.
Kita berdua, kamu sepertiga, saya 2/3, selesai masalah. Tapi kalau dia sebatang kara perempuan itu, makanya perempuan itu setengah. Syaratnya yang pertama dia harus sebatang kara sendirian dan tidak ada adik kakaknya yang laki-laki. Kalau ada laki-laki kakaknya nggak bisa dia setengah, karena ada kakak adiknya laki-laki. Jawab serentak jelas. Yang ketiga, yang ngambil setengah itu dari harta almarhum almarhumah, ya, cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Bagaimana caranya? Begini. Seorang ibu umur 90 tahun berapa lah, ya, atau seorang bapak umur sudah tua meninggalkan hartanya dan meninggalkan, cucunya yang perempuan. Ayahnya, anak perempuan itu, ayah perempuan meninggal dunia duluan sebelum kakeknya meninggal dunia. Ayahnya nggak meninggal, jadi dia tinggal kakek atau nenek dengan cucu perempuan. Cucu perempuan cuma satu doang. Jawabannya, yang cucu yang dari anak laki-laki, yang anak laki-laki udah meninggal dunia, cucu ini ngambil harta engkaunya atau neneknya 1/2. Jawab serentak jelas. Kok kurang semangat jelas? Sudah. Sudah berapa orang yang ngambil 1/2? 3. Yang ketiga ini, cucu perempuan tadi, ada beberapa syarat untuk ngambil 1/2. Yang pertama, pastikan dia sendirian, kayak anak perempuan tadi. Yang kedua, kayak anak laki-laki, kayak perempuan, kayak anak tadi, anak kandung. Tidak ada bersama dia adik kakaknya yang laki-laki. Sudah 2. Tambah 1 lagi syarat. Anak almarhum almarhumah masih ada enggak? Ada enggak? Kalau masih ada, dia memanggilnya apa? Pamannya. Bukde, Bule, Pak De, Pak Le dia panggil. Ada enggak mereka itu? Oh, yang dari almarhum almarhumah ada. Dia enggak boleh setengah. Dia tidak boleh. Makanya dengan syarat yang pertama dia sendirian, seperti anak tadi, putra putri tadi. Yang kedua, tidak ada adik kakaknya yang laki-laki. Yang ketiga, tidak ada anak almarhum yang meninggal dunia, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau ada dari laki-laki atau perempuan, ini cucu perempuan mengambilnya berbeda. Tadinya setengah, sekarang bukan setengah. Ya, sudah berapa? 3 semuanya. Yang keempat, yang mengambil apa? Setengah. Ini mendalam sedikit, tapi cukup, nggak usah ya. Mendalam ini semua sudah. Yaitu saudara saudari kandung, dan tidak ada siapa-siapa yang lain. Cuma orang meninggal dunia meninggalkan adik kandung perempuan atau adik kakak kandung perempuan. Itu juga nggak ada yang lain orangnya. Itu ngambil juga setengah dengan beberapa syarat. Sudah berapa? 4. Yang kelima, saudari seibu, saudari sebapak, juga dia seperti saudari seibu sebapak tadi. Saudari seibu sebapak dengan saudari sebapak, kalau tidak ada yang lain, ngambil juga setengah
kalau dia syaratnya sendirian dan yang lain. Jadi berapa orang semuanya? 5. Coba diulang. Yang ngambil setengah itu siapa saja? Pertama, suami dengan syarat tertentu. Yang kedua, anak perempuan tunggal. Yang ketiga, cucu perempuan yang dari anak laki-laki. Yang keempat, saudara kandung seibu, bukan saudara, saudari kandung seibu sebapa. Yang kelima, saudari kandung sebapa saja. Itu ngambil setengah harta warisan dengan syarat-syarat tadi. Syarat-syarat ada. Pertama, kita nggak punya anak. Yang kedua, kita dia itu sendirian, tidak ada bersama dia. Kemudian banyak syaratnya. Sudah. Kalau sudah selesai, ini yang mengambil berapa? Seperdua. Sekarang yang mengambil 1/4 dari harta warisan siapa saja? Pasti ini cepat Pak Cecep. Suami, tapi dengan syarat istrinya punya anak. Jadi suami mengambil 1/4. Kalau istrinya nggak punya anak, ngambil setengah, berdua. 1. Yang kedua, istri, 1 orang atau banyak istrinya, dianggap istri, baik 1 ataupun rame-rame, ngambil 1/4 dengan catatan suaminya tidak punya keturunan. Kalau suaminya punya keturunan, punya anak, berpindah dari 1/4, istri mengambil 1/8. Kami berempat, bagaimana? Ya bagi-bagilah di 1/8 itu. Kalau 1 orang istrinya, ya 1 orang 1/8. Kalau rame-rame 1/8 bagi-bagi. Kapan diambil 1/8 oleh istri? Kalau suaminya memiliki anak. Tapi kalau suaminya sudah tidak memiliki anak, atau sudah meninggal dunia anaknya semuanya, atau memang tidak memiliki anak, istri tadi 1 orang atau rame-rame mengambil 1/4. Jawab serentak jelas. Sudah, itu 1/4. Kalau begitu, yang ngambil 1/4 hanya 2 orang. Siapa? Suami pada saat istrinya nggak punya pada saat istrinya punya anak, atau istri pada saat suaminya tidak punya anak. Itu aja. Mudah kan? Mudah. Sekarang kita masuk, setengah kita masuk ke 1/8 saja. Dari 3 lagi minggu depan. 1/8. Untuk 1/8 hanya diambil oleh 1 orang saja, yaitu istri di saat suaminya punya anak. Kalau begitu jelas. Yang menerima secara persentase 6 tadi. 1/2, 1/4, 1/8. Ini sudah kita kaji malam ini. 1/2 sudah, 1/4 sudah, 1/8 sudah. Yang belum kita kaji 1/3, 2/3, dan 1/6. Itu minggu depan. Sekarang aja boleh, tapi sabar sampai jam 10. Jawabannya kalau ditambah lagi, yang lama aja udah lupa deh. Pak Sofyan, yang udah lama aja yang jadi 3 itu udah sebagian lupa. Ulang. Coba diulang lagi. Yang 1/2 diambilnya oleh siapa tadi? Suami di saat istri tidak punya anak.
Sudah. Tapi di saat istri punya anak, Seperempat. dia berpindah seperempat. Yang kedua, yang ngambil seperdua, Anak perempuan. anak perempuan. Nah, ada syarat, salah satunya dia sendirian dan tidak bersama dia adik-adik kakaknya yang laki-laki. Yang ketiga yang menerima seperdua siapa? Cucu perempuan dari anak Cucu laki. perempuan dari anak laki-laki. Dan almarhumah itu tidak meninggalkan anak lain, cuma ayah dia aja. Kalau udah meninggal, tante apa namanya, anaknya yang lain nggak ada, cuma ayah dia udah meninggal. Nah, cucu itu seperdua. Kemudian yang ketiga, yang keempat siapa? Yang menerima setengah? Saudari sekandung. Saudari seibu sebapa. Yang kelima? Saudari sebapa. Saudari sebapa. Sudah selesai yang seperdua. Sekarang yang terima seperempat. Berapa orang? Dua. Pertama, suami di saat istri memiliki anak. Yang kedua, istri menerima seperempat di saat suaminya tidak punya anak. Ada yang bilang susah sekali Ustaz. Bukan susah, cuma udah pengaruh umur aja itu. Atau bukan umur. Seperti Pak Telu kan anak muda masih 30 pada dulu ya? 30 lebih dikit. Bukan itu umur masih muda, cuma banyak duit itu. Karena banyak duit lupa ini. Amin. Banyak uangnya. Banyak uang, amin. 2 kali 3 kali kita aminin banyak uang insyaallah. Sudah. Berarti yang berapa tadi? Sudah selesai. Yang ketiga yang menerima 8. Hanya satu orang. Siapa? Istri. Satu orang istri atau banyak istri. Berapa dia terima? 1/8. Dengan syaratnya jika suami punya anak. Kalau suami ada anaknya. Kalau tidak punya anak 1/4. Pengaruh umur itu. Ya, kalau ada anak suami, istri menerima 1/8. Kalau suaminya tidak punya anak, istri menerima 1/4. Jawab serentak jelas. Alhamdulillah. Berarti ke depan 3 lagi. 1/2, 1/3, 2/3 dan 1/4. Baik. Udah selesai. Ada pertanyaan? Waduh. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Pak Ustaz, mohon informasinya. Pakai mikrofon. Pak Ustaz, mohon informasinya. Disebutkan hak istri itu jika satu ataupun banyak tetap jumlahnya sama, yaitu 1/4 dan 3. Suaminya tidak punya anak. Jumlah istri itu apakah sesuai syariat dibatasi sampai 4 atau istri itu bisa lebih dari 4? Itu aja Pak Ustaz. Istri lebih daripada 4? Enggak ada. Ya, berarti dibatasi. Jadi 4 saja. Kalau ada orang nikah lebih daripada 4 orang, itu di luar agama sudah. Jadi yang diberikan hak harta warisan yang 4 itu. Terus yang mana yang 4 yang diberikan? Istri dia ada, saya nggak sebutkan nama wilayah karena sensitif. Ada seorang kakek yang dia tinggal di suatu apartemen, satu kampung itu cucu dia, cicit dia semua. Istrinya 10, ada. Istrinya 24. 24 pula nih. Berarti lebih tinggi sekolahnya Pak Bambang dengan saya. 24 istrinya. Cucunya 300 lebih, di situ tinggalnya semuanya. Dibiayai oleh dia. Harta orang tuanya, kakeknya luar biasa. Jawabannya istrinya 24 orang dan masih bersama dia. Tapi jangan nanya bagaimana bagi waktu, jangan tanya sama saya lah. Saya nggak sanggup ngejawab itu. Satu orang istri aja susah ngejawabnya, apalagi kalau 24 istrinya. Yang bisa menjawab 24 itu adalah Pak Cecep.
Jawabannya yang boleh dalam Islam hanya 4, yang lebih tidak boleh. Terus yang dapat harta warisan 4 orang itu, yang mana? Jawabannya yang dia nikah. Nomor 1 setelah itu, nomor 2 setelah itu, nomor 3 setelah itu, nomor 4. Setelah itu nomor 5 itu di luar. Dan itu haram mutlak. Malah ulama mengatakan zina. Zina 5 saja sudah ada 1 yang zina, apalagi 24. Kalau 24 berarti berzina 21 orang kan? Iya. Sudah. Jadi yang berlaku berapa? Yang 4 itu. Yang kelima nggak berlaku. Jadi nggak ada harta warisan. Ya. Kenapa? Karena Islam tidak mengakuinya. Jawab serentak jelas. Ya. Jasa. Yang lain? Silakan yang lain, Pak Nur. Pak Nur Rahman. Oh ini Pak Haji ini. Oh. Tadi Pak Cecep ya disebutkan nama ya. Hah? Dokter Indro. Nama saya Indro. Dokter Indro. 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 Ya, silakan dokter. Iya. Almarhum kakek saya punya 3 perempuan semua. Lantas, apakah pembagian warisnya itu kepada ketiga-tiganya? Kakek berapa orang nanya? 3 perempuan semua. Perempuan semua 3. Ya. Terus Nah, pertanyaannya, ada istrinya? ada, semuanya ada istrinya. Bukan waktu meninggalnya. Istri kakek. Istri kakek. Nenek. Ada. Neneknya ada. Iya. Ya. Dua-duanya udah meninggal, punya anak 3 perempuan semua. Bukan dua-duanya meninggal. Waktu kakek meninggal dunia. Masih ada neneknya? Masih. Oh, masih. Ya. Nah, Terus? kemudian neneknya meninggal, anaknya 3 itu. Pembagiannya gimana? Kakek waktu kakek meninggal, istri masih ada. Istri, anaknya 3 perempuan. Oke. Si kakek ini ada adiknya enggak? Nah, ini yang jadi masalah. Adiknya banyak ya. Adiknya kakek ini ada Ada. Laki-laki perempuan ada. laki-laki perempuan. Ya. Adiknya Masih hidup. ibu dan nenek juga ada. Iya. Nah, apakah mereka juga bagian? Makasih. Ya. Nah, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Kita contohin aja Pak Bambang. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Pak Bambang Sarmadi itu kakek. Beliau punya istri dan punya anak-anak. Cuma anak 3-tiganya perempuan. Ya. Pak Bambang Sarmadi beradik kakak juga, seibu sebapak. Pokoknya ada adik, ada kakaknya. Laki-laki perempuan masih ada. Akhirnya maaf, Pak Bambang Sarmadi dipanggil oleh Allah untuk dimasukkan dalam surga. Amin. Saya juga mau. Meninggalkan kakek ini, meninggalkan istrinya tercinta dan meninggalkan anaknya 3 perempuan dan meninggalkan adik kakaknya seibu sebapak dengan beliau, laki-laki perempuan. Berapa terserah, ada masalah. Jawabannya dengar baik-baik. Anak perempuan itu sebenarnya bukan ini jawaban minggu depan itu. Ini cepat sekali Pak Endro.
Ini gawat, enggak kita jawab, udah bertanya ini. Soalnya minggu depan ini. Nah, jawabannya anak perempuan 3 orang. Kalau 1 perempuan setengah dia terima. Kalau 2 perempuan, 3, 4, 5 perempuan lebih dari 1, itu menerima 2/3. 2/3 harta warisan diterima. Tentunya istrinya berapa? Istrinya 1/8 karena suaminya punya anak. Istrinya 1/8. Nah, terus setelah kita kasih 1/8, 2/3 masih ada sisa duit kan? Berapa? Ada yang tahu? Nah, siapa yang jago ulang? Harta 100% kita kasih kepada suami istri 1/8 dari 100. Selebihnya kita kasih kepada anak-anak 3 orang 1/3. Sudah, sisanya berapa? Artinya begini, 2/3 tambah 1/8 berapa? 19/24. Hah? Totalnya 19/24. Sisanya 24/19 sisanya berapa? 5/24. 5/24. Itu 5/24 dibulatkan menjadi 100%, dikasih kepada adik kakak beliau, yang laki-laki 2, yang perempuan 1. Begitu. Kalau yang adik kakaknya kan, Oh, enggak dapat. Karena bukan nenek yang meninggal. bukan. Kalau yang meninggal, kalau anak dari kakek itu sudah meninggal, cucunya tinggal cucunya, apa Ya. cucunya juga bagian. Kalau ada anak-anak yang lain, enggak. Anak kakek itu kan 3. Anak kakek itu 3 perempuan. Nikah kan punya anak. Tapi dia akhirnya meninggal dunia. Berapa orang meninggal dunia? Waktu kakek hidup, waktu kakek meninggal itu berapa orang yang masih ada? Ada 3 anak itu. Adakah 2? Itu 2 dapat. Yang 1 nggak dapat lagi karena meninggal kakek, orang itu nggak ada lagi. Cucunya nggak dapat karena dia sudah tidak ada jalur udah meninggal. Adik kakek yang meninggal siapa? Dari 5/24 itu mungkin. Adik kakek meninggal dunia. Sebelum kakeknya ada apa? Oh, sebelum kakek meninggal. Oh, enggak dapat. Kalau kakek meninggal dunia, masih ada adiknya enggak? Ah, itu dapat adik. Enggak. Kalau sudah dapat ayahnya. Meninggalnya kapan? Setelah kakek meninggal, enggak gitu. Yang penting saat meninggal dunia seseorang, siapa saja masih ada itu. Kalau terlambat dibagi harta, 1 hari aja terlambat, salah satu keluarga meninggal dunia, dia dapat. Karena terlambat bagi, dia sudah dahak. Tapi setelah pada saat meninggal dunia seseorang, ada anaknya 5 tapi sudah ada meninggal dunia sebelum kakek meninggal, itu nggak hitung lagi. Yang hitung itu yang ada sekarang. Sebegitu ada, misalnya meninggal dunia Pak Bambang, adiknya ada, dia ada jatahnya. Tapi karena terlambat dibagi 1 hari, ya kan meninggal dunia besok, meninggal adiknya. Nah, itu tetap dapat punya kemarin. Kenapa terlambat dibagi? Dia tetap dapat ada kepada anaknya. Tapi kalau Pak Bambang meninggal dunia, abang Pak Bambang sudah setahun yang lalu meninggal dunia, anak itu dari abangnya nggak dapat. Karena waktu meninggal kakek tidak ada ayahnya. Ya, jalurnya sudah putus.
Jawab serentak jelas. Itu bagus mainan. Terima kasih. Sama-sama. Yang lainnya? Alhamdulillah tidak ada lagi bertanya. Ada satu lagi. Ini, Imam. Baik, Bapak. Coba dijelas pertanyaannya. Nah. Pertanyaan ini, kita akan suatu contoh ya. Seorang mbah kakek mengangkat, jadi apa namanya, kakaknya dari orang tua. Nggak tahu saya. Itu dia lebih baik saya. Nanti lapor ke saya apa maksudnya? Kakek kenapa? Kakek punya anak. Biar aja. Si kakeknya kakek, orang tuanya orang tua. Bukan dicontohkan saja. Contohnya Pak Bambang nih. Misalnya gini, saya nggak punya anak, Pak. Pak Mul nggak punya anak. Misalkan Pak Marianto adik. Kemudian saya mengangkat anak dari Pak Marianto ini. Keponakan. Ponakan. Nah, diambil anak keponakan dijadikan anak angkat. Oke, Bapak. Terus? Kemudian kan punya harta. Saya punya harta. Nah, harta ini ditinggalkan untuk anak angkatnya tadi, tapi tidak dibagikan kepada saudara yang lain. Kemudian ada sepertian diberikan kepada anak angkat tadi, anaknya. Ini untuk kalian, itu bagaimana seharusnya? Ya, saya paham secara perasaan. Terima kasih Pak Mul. Saya punya adik kandung, dia punya anak. Dengan sesuatu hal anak dia masih kecil, saya adopsi. Karena mungkin terlalu banyak anaknya, istrinya nggak bisa menjaganya. Atau karena dia orang miskin, sudah masuk KB, plong KB itu, bolos. Keluarga besar. Ya, akhirnya dia saya adopsi satu. Saya nggak punya anak, atau saya punya anak. Jawabannya itu anak adopsi itu tidak bisa mengambil harta warisan meskipun kamu tidak punya anak sama sekali. Kenapa? Tidak ada alasan anak adopsi. Kalau saya yang anak adopsi itu nggak boleh terima harta warisan saya. Terus siapa yang menerimanya? Sewaktu saya meninggal dunia, ngelihat siapa saja ahli waris saya. Ada bapak atau ada ibu saya. Anaknya nggak ada, anak saya kan nggak ada. Istri saya ada. Terus adik kakak saya ada. Siapa adik kakak itu? Itulah ayah anak angkat itu. Ayah anak angkat itulah adik saya. Dapat ayahnya. Anaknya nggak dapat karena ada ayahnya. Oh kan anak angkat saya nggak dapat anak angkat. Yang dapat cuma ayah anak angkat itu, yaitu adik kandung saya. Itu dapat. Berapa persen dia dapat? Melihat kasih sama ibu. Ya. Kalau bapak saya masih ada, dia nggak dapat juga adik. Dihijab. Kemudian kasih ke istri, selebihnya dia asabah. Anak-anak angkat tadi ya diambil lewat harta orang itu setelah mati ayahnya juga itu. Dia tidak dapat lewat saya. Makanya kalau anak angkat untuk menyelamatkan masa depannya, kita hebat. Sebelum kita meninggal dunia, kasih dia mobil satu, rumah di Pondok Indah satu, pesawat satu, kasih aja. Pesawat mainan maksud saya. Hebat. Itulah milik dia. Kalau setelah kita
pertahankan setelah meninggal dunia, dia kosong, dia jadi pengemis. Meskipun anak itu diakte notariskan caranya. Akte notariskan diteken oleh 1 juta akte notaris. 1 juta orang notaris pun tidak berlaku. Yang berlaku hukum Allah. Jawab serentak jelas. Nanti akan perlu ganjil. Yang apanya? Tinggalannya tadi itu dibagikan kepada orang yang dianggap hanya orang. Ada 34 orang. Berapa orang yang diangkat? 4 orang. Diserahkan kepada mereka semuanya. Diangkat nama siapa? Anak angkat. Yang tadi yang Anak angkat itu. Oh, dia memang tidak punya anak, diambil anak angkatnya 4 orang. Oke. terus itu diserahkan semuanya sebagai hibah. Sebelum meninggal dunia. Sebagai hibah, boleh nggak itu diambilkan sebagai hibah? Enggak apa-apa. Suruh Malah meninggal. Pak Mul mau dikasih 1 hektar pun enggak apa-apa. Kalau hebah itu masuk hidup kita, apalagi nggak punya anak, boleh-boleh saja. Hak kita. Hak kita. Ngabisin harta semua hak kita. Cuma kalau kita punya anak dan punya istri atau punya suami, punya ayah dan ibu, jangan dihabisin harta karena mereka nanti jatuh miskin, nggak boleh. Tapi kalau kita nggak punya anak, yang saya tahu, maaf ya, mudah-mudahan kita doakan Profesor Harun Nasution. Ini orang UIN, ini rektor UIN, terkenal beliau, ulama besar. Istrinya orang Mesir, tidak punya anak yang saya tahu. Tapi di kampung Kuantan, di samping UIN itu, ujung jalan dari dari Darul Arkam itu masjid, keluar ke sana ke Kuantan, ke kiri itu yang sudah jadi klinik sekarang. Itu maksudnya nggak punya anak beliau, profesor besar, terkenal di Indonesia. Setelah Hasbi As-Siddiqi beliau ilmunya luar biasa. Nah, nggak punya anak, cuma diangkat, anak angkatnya entah 3 atau berapa. Hartanya diperserahkan kepada mereka semua. Termasuk saya ketemu dengan beliau waktu hidup. Saya ketemu waktu saya datang dari Mesir, dari Mabat, saya tinggal Mesir di Mabat tinggal. Datang saya bilang, saya canda dengan pakai bahasa Arab. Saya bilang, boleh juga dikasih sama saya sedikit. Tawa beliau. Oh, kalau setelah itu saya bilang, kan nggak ada masalah diadopsi juga. Saya bilang, ketawa lagi. Habis-habis ketawa. Mudah-mudahan kalau bilang saya tambah, kalau diadopsi, saya diadopsi, rumah ini saya jadikan pesantren nanti, tahfidz Quran. Ketawa lagi beliau itu ya sudah meninggal dunia. Alhamdulillah saya ada di Mekah. Beliau meninggal dunia, kalau nggak salah saya di Mekah atau di mana, saya nggak ingat. Jadi beliau meninggal, anak itu yang ngambil semuanya hartanya karena tidak ada keturunan. Begitu lebih kurang yang saya tahu, Allah a'lam. Ya begitu Pak Mulya. Nah, jadi kalau Anda melihat tidak ada yang menerima harta warisan, memang nggak ada. Istri sudah meninggal dunia, istri kita. Bapak kita sudah meninggal dunia, kita sudah meninggal semuanya. Kita punya adik juga, umpamanya tidak ada lagi, hanya satu-satunya adopsi dari 3 orang. Ya hebat untuk dia semuanya, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak dihebah, kita meninggal dunia, anak itu nggak boleh ambil. Siapa yang ambil? Negara. Jawab serentak jelas. Boleh nambahin? Sampai subuh. Silakan. Tadi kalau istri yang meninggal, maka suami mendapatkan setengah jika tidak punya anak. Dan masalahnya kalau istrinya lebih dari 1, itu yang meninggal yang pertama. Yang kedua, 3, 4-nya bagaimana? Nggak ada urusannya. Tapi yang harta dengan istri yang pertama ini tadi. Istri ada 4 orang. Punya istri yang pertama tidak punya anak, maka suami nikah lagi kan gitu, dengan harapan anak. Ada anak aja nikah, apalagi nggak ada anak.
nakal laki-laki itu, bu, nakal laki-laki itu. Jawabannya, istri yang tidak punya anak itu meninggal dunia. Tapi istri beliau yang 2, 3, 4 punya anak. Yang terjawab, yang pemilik harta siapa? Yang mau dibagi? Kan yang meninggal dunia ini. Yang meninggal dunia ini ada anak enggak? Enggak. Ya sudah, suaminya dapat 1/4. Oh, setengah. Dapat setengah. Tapi istri yang lain itu bukan gak ada urusan, nunggu mati dulu orang itu. Ini yang mati ini pertanyaannya. Istri yang meninggal dunia ini punya anak atau tidak? Oh, punya anak, suaminya 1/4. Tidak punya anak, suaminya 1/2. Tapi istri yang lain nggak meninggal, yang bisa meninggal kita lakukan apa? Faraid kembali, kita bagi lagi harta. Jadi di sini kalau begitu hitungan harta harta itu adalah harta dari istri pertama. Iya sih, betul. Jadi tidak dicampur, oh ini istri yang 4 hartanya 100. Nanti kalau istri pertama meninggal makanya dibagi 25. Oh enggak. Jadi masing-masing punya harta. Semua istri punya harta, kekayaannya seperti yang saya bilang 21 tadi. 21 apa? 24 istrinya itu kaya-kaya istrinya itu. Dan mobil istrinya itu semua Innova baru. Entah. Karena suaminya ini Kong ini umurnya udah tua, malam buat duit kali. Buat duit. Kaya banget ya. Malah cucu-cucunya ada yang tinggal di luar negeri. Itu hebat. Saya nggak tahu di mana. Mungkin di belakang rumahnya pohon pisang jadi emas ya. Tapi bapak dan ibu gak usah mikir lah, itu harta orang. Ya, jelas. Sudah selesai. Kalau sudah selesai kesimpulannya, minggu pekan Jumat depan kita akan pelajari 2/3, 1/3, 1/6, insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Baca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diingat minggu depan apanya 1/2/3, 1/3, 1/6. Terima kasih.